Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C dari Matkul Pengantar Akuntansi akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami akan membahas tentang analisis laporan keuangan perusahaan jasa, dagang, baik dan manufaktur. Saya Muhammad Samin Hafiz, MPM 312. Saya Alvin Rahmatul Hidayati dengan NPM 301. Saya Alian Naura Rahmanindita dengan NPM 309. Saya Kodazul Faroh Ariba dengan NPM Mahir 306. Yang pertama adalah pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan keuangan suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan pada perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan. Nah, jenis-jenis laporan keuangan itu ada 4. Yang pertama yaitu posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan adalah laporan sistematis yang mengenai aktiva, utang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Fungsi dari laporan posisi keuangan adalah mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Acuan dalam membuat keputusan strategis sebagai dasar pertimbangan bagi investor dan stakeholder lain. Yang kedua ada perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menganalisis perubahan modal pemilik sepanjang periode berjalan. Yang ketiga ada laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban-beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Yang terakhir ada arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang di dalamnya akan berisi informasi mengenai pemasukan serta pengeluaran kas dalam suatu perusahaan tertentu. Nah, laporan arus kas terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua arus kas dari aktivitas investasi, dan yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Di sini kami akan menjelaskan tentang profil perusahaan yang jasa yaitu PT Bank Rakyat Indonesia, dagang PT Pionerindo Gourmet Internasional, dan manufaktur PT Charon Pokpan Indonesia. Selanjutnya laporan posisi keuangan jasa dari Bank BRI. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau biasa disingkat menjadi BRI adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. Di sini laporan BRI tidak ada persediaan yang termasuk dalam perusahaan jasa. Selanjutnya adalah laporan keuangan perusahaan dagang. Jadi perusahaan PT Pionerindo Gourmet Internasional. PT Pionerindo Gourmet Internasional Tbk atau lebih dikenal dengan Pionerindo merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang retail makanan cepat saji dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1983. Untuk membuktikan apakah perusahaan ini termasuk ke dalam perusahaan dagang, bisa dilihat di laporan keuangannya terdapat akun persediaan, yang dimana perincian akun persediaan bisa dilihat dalam CALK nomor 5. Di situ terdapat dituliskan persediaan barang dagangan yang terdiri dari ayam segar dan ayam marinasi, bahan pelengkap, bahan pembungkus, bahan makanan, bahan minuman, dan persediaan dalam perjalanan. Kemudian ada persediaan non barang dagangan yang terdiri dari suku cadang, souvenir, gas, dan bahan pembersih, seragam, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perusahaan manufaktur yaitu PT Charon Pokpan Indonesia Tbk, merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang perunggasan manufaktur pakan ternak yang terkemuka dan telah berdiri sejak tahun 1972. Untuk
membuktikan perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur, bisa juga dilihat untuk ada akun persediaan di laporan keuangan yang bisa dilihat dalam CALK nomor 6. Di sini persediaan yang ditulis itu merupakan persediaan barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku, yang dimana itu termasuk ke dalam persediaan yang terdapat di perusahaan manufaktur. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi di perusahaan BRI. Di sini tidak ada beban pokok penjualan dan cara menghitung laba rugi yaitu pendapatan dikurangi beban. Selanjutnya perusahaan dagang. Di perusahaan dagang terdapat di laba ruginya terdapat pendapatan usaha. Yang mana pendapatan usahanya itu penjualan grup. Dan di perusahaan dagang itu terdapat beban pokok penjualan. Yang di mana beban pokok penjualan di perusahaan dagang dapat dicari dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Kemudian perusahaan manufaktur itu terdapat penjualan juga sama dengan dagang, sama beban pokok penjualan. Bedanya, di beban pokok penjualan manufaktur, untuk mencari beban pokok penjualan terdapat beban pokok produksi. Beban pokok produksi ini dihasilkan dari bahan baku yang digunakan, ditambah upah buruh langsung, ditambah dengan biaya pabrik, dan ditambah saldo awal dikurang saldo akhir tahun. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.